Oke guys, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di Market Briefing untuk perdagangan tanggal 22 Agustus 2025. Ya, mohon bantuannya jangan lupa yang tonton sampai akhir jangan lupa kasih like, kasih komen ya, boleh juga pertanyaan pendek lempar di kolom komentar. Nanti saya akan balas secara bertahap. Ya, jadi thank you banget atas support-supportnya. Semoga semua market briefing yang tiap hari saya bawakan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman. Ya, karena kalau saya perhatiin dari setiap pembahasan selalu banyak strategi-strategi yang mana teman-teman itu kalau jeli itu bisa dijadikan gitu kok. Bisa dijadikan trading plan dan juga bisa profit kok. Ya, itu bisa banget kalau kalian jeli. Jadi even kalian nggak join program berbayar atau nggak join program gratis kita untuk pengguna mandiri, sekuritas, Stockbit atau MNC itu kalian juga bisa dapat. Oke, hari ini kita review dulu untuk trading kita ya, ada deal ini belinya kemarin ya teman-teman di sesi 2 mirip waktu MLPL sebelum rally kenceng ya, kita buy dulu 140 142 dapat. Hari ini hit ya 145 147 ya, meskipun at the end kayaknya agak ketarik karena eee, market agak sedikit ini, oh closing masih bagus ya. Tapi kita udah TP sih, kita udah call-nya untuk taking profit. Ya lumayan lah 3% 4% gitu ya. Ini beberapa contoh. Lalu jajan sore ya, masih berimbang satu sama SMBR, ASRI kalau kalian beli rata bagi 2 ya, SMBR TP di range 3-5%, ASRI cut loss di 2-3% ya. Overall ya kita anggapnya BEP. Ya SMBR rally-nya kenceng ya, itu bahkan sampai 9%, happy profit. Cuman, ya kita bahas nanti ya, karena dia patah ya, closing-annya belum belum valid. Ini juga kan kita udah bahas. Ya seingat saya kita udah bahas SMBR nih tinggal tunggu pattern-nya nih break. Iya, saya lupa sih bahasa di mana, cuman kalau nggak salah ini, gitu ya. Lalu untuk ASRI kita cut loss ya, meskipun stop loss teknikal belum kena ya teman-teman ya. Jadi biasanya, kita ada yang namanya stop loss santai ya. Stop loss santai itu bagi teman-teman yang mau pakai stop loss teknikal. Jadi gini, biasanya rekom yang kita rekom, yang trennya lagi bagus, sektor lagi mendukung, itu kita kasih 2 pilihan. Ya, salah satu stop loss santai. Jadi, buat yang belum entry pun bisa entry ketika koreksi stop loss-nya agak lebih bawah di 175 ya, 175, 174 di sini. Jadi ini belum kena. Nah, biasanya kayak keras ya, hari ini sebagian yang nggak pakai stop loss ketat, ini kerasnya taking profit, teman-teman. Ya, kerasnya ini taking profit. Ya, karena apa? Karena dia pakainya stop loss santai gitu ya. Jadi biasanya kita sering, cuman tetap ya kita anggapnya ini hari ini berimbang. Ya, karena kita transparansi cukup tinggi. Oke, lalu berikutnya, reminder besok kita akan live trading, tapi nggak di YouTube, bareng teman-teman Mandiri Sekuritas. Jadi buat kalian user Mansek ini gratis ya. Kalian tinggal klik linknya aja nanti yang ada di sini. Ya, registrasi aja gitu. Dan ini sedikit fun fact ya, teman-teman ya. Win rate live trading saya dengan Mandiri Sekuritas seingat saya itu 100%, seingat saya. Ya, saya nggak pernah recap jujur, karena ya udah saya kan sharing ya sharing aja, tapi seingat saya itu selalu hit, terakhir MLPL bahkan, ya. MLPL tuh waktu masih di sini kalau nggak salah ya teman-teman ya. Pokoknya waktu masih di sini deh, ya. Ini MLPL ini udah kita call dari sini. MLPL, WYRG saya lupa. Cuan itu sebelum sebelum dia stock split. Nah, jadi kalian boleh banget ikut ya live trading langsung. Biasa saya langsung share jajan sore apa yang bagus ya beserta trading plan. Oke ya, jadi ini merupakan channel tempat yang terbaik karena gratis. Ya saya nggak pernah maksa kalian join berbayar, makanya saya buat program gratis kerjasama dengan 3 sekuritas. Jadi take it or leave it. Ya, ambil peluang ini atau kalian ya udah, saya masih mau trading pakai sekuritas lain. Nggak ada masalah sebenarnya teman-teman ya. Cuman sayang aja kalau kalian nggak punya mentor untuk ngebimbing kalian. Itu sangat amat disayangkan, menurut saya ya. Menurut saya sangat amat disayangkan. Oke, lalu berikutnya ialah, kita bahas untuk market ya. Jadi hari ini ada lumayan aksi taking profit ya, after ini kan kemarin naik gara-gara ada suku bunga ya, unexpected. Jadi sebenarnya
penurunan hari ini itu harusnya di hari Kamis kemarin. Ya, tapi, ada suku bunga, terjadi kenaikan, ya baru hari ini ada taking profit. Nah, biasanya memang, ya kalau saya perhatikan hari Jumat ini mungkin bisa jadi masih merah, minimal buat ekor, ya. Atau minimal dia nggak naik kenceng atau nggak turun kenceng, jadi konsolidasi. Ya, bisa jadi akan nunggu nanti MSCI, ya pengumuman nanti dari MSCI, efektifnya ya di tanggal 27 Agustus, which is itu di hari Rabu. Mungkin baru melihat banyak inflow, banyak outflow lagi. Ya, tapi secara overall kita masih assume bahwa market masih bergerak cukup signifikan. Tapi dari sisi makro global nanti, besok malam ya, hari Jumat itu ada The Fed ya, Jerome Powell itu akan ada speech. Nah, speech-nya ini adalah berkaitan dengan pemangkasan suku bunga di bulan September. Jadi ini bisa mempengaruhi langsung nggak langsung ya, korelasinya sih nggak positif banget, tapi ada dampak jangka panjang atau jangka pendek secara nggak langsung ataupun langsung terhadap IHSG kita. Ya, kalau kalian tradingnya gold, Bitcoin, ya itu udah pasti ngaruh signifikan, tapi kalau untuk di stock market ada dampak, cuman biasanya nggak secara langsung. Jadi, hari Senin, hari Jumat pay attention, ya akan ada mungkin ya ada pergejolakan sedikit. Kita harap sih nggak ada, ya tapi kita harus bersiap. Oke, jadi saya rasa itu untuk sedikit outlook-nya, nggak usah banyak-banyak. Ya, berikutnya kita akan langsung aja, ngejawabin pertanyaan dari teman-teman. Sekali lagi thank you. Ya buat yang follow-follow sosial media kita ya, jangan lupa di-follow teman-teman, ya. Join juga kita punya channeling, ya, channel informasi, klik link yang ini nih, Linktree, nanti muncul. Nah, oh mau forex boleh, oh mau VVIP Silent Invest, oh mau edukasi videonya ini, oh mau channel YouTube ini, oh mau grup Telegram ini, oh kontak Om Silent yang resmi ini. Oh mau program gratis yang ini, ya. Jadi banyak sekali yang bisa kalian, cek, ya. Lalu juga jangan lupa tonton-tonton, saya banyak banget buat konten edukasi buat kalian, biar terbuka lah cara pikir kalian sebagai seorang trader itu seperti apa. Oke ya, lalu kita akan bahas ya udah deh, ini ada yang tanya cuan nggak? Mumpung kita lagi buka saham cuan ya. Oh ada, udah pasti ada ya. Cuan CDA itu pertanyaan yang tiap hari, koin gitu ya. Saya nggak tahu kalian nyangkut atau gimana. Cuan, melihat pola pattern yang menjelang efektif, kita coba cek dia punya broker summary kali ya. Ini saya melihat ada something yang menarik sih, ya di saham cuan gitu ya. Jadi disclaimer, ya kan saya buat konten terkait ini, ya opsi 1, opsi 2. Ya awalnya saya di sini tulis saya opsi 1 nih. Jadi cuannya in outflow ya perlahan cuannya cuannya after tanggal 27 perlahan akan keluar, banyak yang buang barang, uangnya masuk ke CDIA karena mungkin CDIA mau ditargetkan juga masuk MSCI. Mungkin ya, teori saya seperti itu. Ya tapi ketika melihat broker summary dalam seminggu terakhir, let's say dari hari Senin, hari Selasa ya, ini akumulasi juga lumayan gitu ya. Jadi feeling saya ya, ini disclaimer ya bisa jadi plan swing Anda, memang saat ini masih sideways, betul sekali ya. Makanya kita nggak bisa assume dulu, masih sideways. Sampai tanggal 27 nih pasti masih sideways harusnya. Cuman mungkin di awal-awal masa berlaku efektif ini akan breakout dulu. Nah, cuman kita nggak tahu nih nafas tembus ke atasnya kuat atau enggak. Melihat akumulasi yang terjadi ada kemungkinan bisa digoreng jangka pendek. Ya syukur-syukur all time high, cuman hati-hati jangan FOMO. Ya takutnya ketika udah rame baru pelan-pelan nanti dibuang, didistribusi. Oke, jadi kalau ditanya cuan atau CDIA saat ini ya jelas dengan cukup sangat jelas cuan lebih menarik. Ya minimal kita akan lihat reaksi sampai di tanggal 27 ke atas baru kita bisa decide. Karena kan ada adjustment ya, bisa jadi bandara masuk CDA lagi gitu kan. Tapi sejauh per video ini dibuat, ya clear jelas cuan lebih baik, sangat amat lebih baik ketimbang CDIA. Ya, cukup jelas 1520 nih swing ya teman-teman ya. Ini batas teknikal, kalau kalian mau average atau mau bukan average down lah, kalau mau beli jangan sampai di atas 1700. Jadi mendekati 1600 nih titik tengah area terbaiknya.
di sini, area terbaik nih, 1.600-an nih area terbaik. Tengah-tengah ya, untuk cuan. Ya, karena should be harus minimal ke 1.700, 1.800 pasti ketembus. Ya, harusnya melihat akumulasi saat ini, gitu ya. Lalu berikutnya ialah BBYB again masih oke banget ya hari ini dan menurut saya mungkin bisa jadi konsolidasi. Kan kemarin kita udah bahas ya. Hati-hati dia udah berapa kali nguji dan gagal. Nah, yang ditakutkan dia bisa ngedam dulu sekali ekor tapi dia sideways, teman-teman. Damnya dam sideways. Ya, jadi merah terus candle berikutnya baru naik lagi. Gitu ya. Jadi kalian pantau aja BBYB. Kalau dia memang mau rally dia akan breakout kenceng di 358. Ya, 358, 360 tuh harus ditembus. Tapi kalau itu nggak tembus, jangan beli dulu, mendingan tunggu agak bawah. Ya, bisa di bawah 340. Gitu ya. So far trennya masih bagus. Ya, berikutnya Simpe untuk CPO ya, terakhir kita di GZCO cut loss sih jajan sore ya. Tapi banyak yang masih hold ya dan profit. Saya cut loss, tapi banyak teman-teman yang nge-hold. Hoki ya. Meskipun saya selalu bilang ke mereka jangan kebiasaan nge-hold kalau nggak punya plan gitu ya. Memang sih mereka bilang plan Om Silent tuh udah proven. Jadi kadang saya nge-hold deh. Karena ini reaksi market aja nanti pasti ditarik naik. Ya, cuman saya tetap nggak nyaranin kalian punya mindset seperti itu ya, teman-teman ya. Lalu berikutnya untuk Simpe masih dalam fase sideways saya rasa ya, beli di harga sekarang masih cukup tinggi karena kalian beli di resisten ya, reject 700, 690 mendekati 630 mungkin yang saya lingkari ya. Ini area terbaik kalian untuk beli. Dengan stop loss swing 600. Nah, ya, jadi kalian decide stop loss di 600. Ya, area beli kalian atur sendiri. So far trennya itu masih ke atas. Berikutnya SSIA, saya udah bilang ya, ketika dia belum break maka belum valid ya dan ini terjadi di SSIA. Cuman dia juga masih ketahan di area support ya. Jadi di 2330 ini perlu dicek. Selagi 2330 nggak jebol bisa jadi besok candle biru lagi. Tapi kalau ini jebol, aduh agak serem ya. Nah, kalau ini jebol jujur agak serem. Ya karena kan dia juga nggak masuk MSCI ya. Jadi prioritas gorengnya mungkin agak sedikit lebih berat untuk sementara. Karena pengumumannya lagi masih lama teman-teman. Jadi nggak ada alasan untuk ngegoreng dalam waktu dekat juga. Ya, jadi lihat pattern-nya 2330, 2300 itu jadi itu jebol, closing-nya kencang, turun di bawah angka itu, wow ya, hati-hati. Lalu bagaimana dengan PTRO? Sama ya, coba kita cek dulu deh akumulasinya. Saya dari kemarin fokusnya di cuan. PTRO juga lumayan ya, flow-nya lumayan loh. Nggak gede ya, tapi masih oke. Cuman harganya di resisten, not recommend ya, karena ketika kita sekali gagal beli di resisten dan nggak mau stop loss, wah itu bisa dalam. Cuman key level yang bisa dipantau itu ialah di 4.300 ya. 4.300 plus-plus. Itu jadi area sakral ya PTRO untuk sementara ini. Apakah bisa tembus? Menurut saya harusnya bisa. Ya, karena market cap juga ini belum gede banget. Jadi secara teori ya, kalau mau ngangkat PTRO lebih gampang daripada cuan. Ya, karena market cap-nya masih kecil ya. Butuh modalnya nggak sebesar ini. CDA kita cek dulu ya. Jadi saya udah bilang kalau volumenya kecil-kecil, candle kecil-kecil itu jangan dihantam. Itu pasti turun kayak anak tangga ya. Cuman kalau kita cek akumulasi masih yes. Cuman dia buat new low. Apakah ini gocekan kita nggak tahu ya. Ini XL-nya juga nggak tahu nih retail atau gimana, tapi lumayan juga. Hebat ya, XL itu konsisten beli di CDA itu udah dari sideways sekali. Nah, kalau kita lihat ya. Saya nggak tahu nih retail atau apa, ya. Ingat ya, retail kalau digabungin duitnya gede banget, ya. Ke retail kalau digabungin tuh duitnya juga besar. Jadi saya nggak tahu nih ini bandar Stockbit atau bandar atau retail kita nggak tahu. Cuman costing mereka nyangkut ya, teman-teman ya. Atau bahkan kalau kita assume dari average all time high-nya dari selama dia listing itu costingnya di 1.600. Jadi average-nya itu cukup tinggi. Nah, ini menarik sebenarnya. Ya, kalau kalian yakin dengan performance dari CDIA,
Ingat ya, yakin tuh bukan berarti karena FOMO saham PP kalian beli, tapi kalian punya reason yang lebih kuat, maka harga beli kalian secara average itu lebih baik daripada mereka-mereka ini. Ya, karena average mereka ya, balik lagi, kita nggak ngitung dia dari IPO, tapi kan IPO dapatnya dikit. Jadi ya mentok-mentok 1.500, 1.400 ini average harga sekarang, ya. Nah, apakah ketika kalian bisa nyentuh area kotak yang saya gambarkan ini, apakah ini bisa jadi sesuatu yang menarik ya untuk kita tradingkan atau enggak? Mungkin saya akan bantu pakai ini ya, pakai Fibonacci deh. Saya bantu kalian pakai Fibo deh buat ngukur ya. 1618 ada di mana? Ya, itulah gunanya kita belajar teknikal, teman-teman ya. Belajar dengan cara yang benar, mindset yang benar, ya nggak usah ikut FOMO-FOMO mau cepat kaya, sesat. Ya. Di sini 1217 1320 ya. Ini yang terjauhnya, wah, kalau ke sini sih pingsan. Tapi saya rasa nggak mungkin sih. Ya, jadi kemungkinan terbesar dia mungkin ke sini dulu. Nah, kalau di sini kalau lihat ada rejection, ada pembalikan arah yang kuat, boleh coba spekulasi dengan risk reward yang kalian ukur. Ya, kalau kita kecilin time frame kita di sini ya. 1217-nya udah mau deket. Nah, ini make sense ya. 1618 di sini. Ya, 1000 di bawah 1400 lah, ya, 1300-an. Ini area terbaik. Ya, untuk si CDIA. Kemungkinan terparah ke sini, tapi saya rasa agak mustahil sih. Ya, karena turunnya jauh loh. Bisa 30-20%. Jadi saya rasa itu untuk outlook CDIA ya. Area itu bisa sekali kalian pantau, disclaimer. Selama berkarir di pasar modal, kapan titik terendahnya? Waduh. Kalau pasar modal ya, titik terendah saya itu sebelum Covid sih. Ya, sebelum Covid ya. Jadi saya pernah pakai uang orang, ya. Karena dulu marketnya lagi bullish banget, jadi semua orang bisa jadi suhu, itulah saya salah satunya. Jadi saya panggil orang, "Yuk, lu invest ke gua tradingin." Gitu ya. At the end, ruginya sih nggak banyak ya. Ruginya itu mungkin kisaran 60 jutaan. Tapi itu dulu saya 60 juta juga nggak punya duitnya. Dan itu duit orang gitu kan. Untungnya orang tersebut pengertian ya, baru saya bisa cicil lunas. Ya, tapi kalau dibilang titik terendah itu salah satu yang titik terendah saya. Ya, udah minjem duit orang, rugi 60% ya, rugi 60 jutaan dan harus ngebayar lagi. Untungnya uang belajarnya cuma 60 juta. Ya, untungnya cuma 60 juta, teman-teman. Jadi ya itulah. Oke, lalu berikutnya ialah dia hari ini kuat banget. Wih. Setahu saya Pak LKH nih masih pegang loh. Ini sekali ada berita-berita Pak Lo Keng Hong nih bisa kencang ya. Saya nggak tahu, cuman kalian cross check deh. Tapi kita rekomendasi itu bukan alasannya karena Pak Lo Keng Hong ya. Karena kan beda juga style. Tapi kalau kalian flow-nya nih kuat. Kalau kalian tanya, "Wah, Om Silent kenapa nih Dild kok kuat?" Kalian lihat yang beli. Ya, kencang banget dan cost buy mereka 140. Jadi kalau kalian ngarep dia di bawah 140 agak susah. Kenapa? Yang goreng pun harganya di situ ya. Jadi kalau nggak ada something yang besar, menurut saya akan berat ya untuk si Dild ini bisa digoreng turun di bawah 140. Paham ya teman-teman ya? Jadi good choice kita di VVIP Silent Trader, berbayar gratis kita semua dapat ya. Rekomnya yang oke. CDA koreksi kesempatan atau jebakan saya udah bahas ya. Tadi dengan asumsi ini XL YP-nya ini ada bandar ya. Kalau itu retail mungkin bisa turun lebih jauh dari angka yang kita kasih tadi. Apakah perlu IHSG pengaruh? Yes, pasti ya. Tadi udah dibahas ya. Tentang FTSE ya, saya nggak ngikutin loh jujur. Coba kita ketik ya. Kan kalau nggak salah 22 besok ya. Coba kita cari. Memang FTSI ini nggak apa ya,
nggak serame atau nggak se-hype itu di Indonesia. Bukan berarti FT ini bukan indeks kecil ya, teman-teman ya. Tapi MSCI ini ya kita tahu Morgan Stanley, ini memang dia punya fund ini gede banget, gitu kan. Jadi memang lebih ikonik aja, ya. Dan kita coba lihat nggak ada berita yang valid nih. Nanti deh buat konten next-nya deh ya. Tapi kalau saham yang kita trading saham gorengan ya kita nggak perlu pusing ya, teman-teman. Berikutnya SCMA. SMA masih bagus banget ya. Ini flow-nya masih, cuma kayak udah ada distribusi juga enggak ya. Kuat banget ini saham. Ya, meskipun koreksi pun masih banyak yang nahan ya, teman-teman. Jadi kan kita sering dengar ya, kalau kalian baca berita nih MTEK nih nambah terus di SMA. Jadi ada something yang besar di saham ini yang mungkin belum keluar beritanya. Ya balik lagi, saya kan bukan trader insider ya. Jadi saya benar-benar trader kayak kalian, hanya ngandelin keilmuan teknikal ya, bukan yang nggak punya kenalan insider gitu ya. Jadi memang untuk bisa ngehin yang kayak gini agak-agak susah. Ya, tapi kalau kita lihat secara teknikal nih weekly-nya ada di 300 peak-nya psikologi. Jadi bisa sih terbang lebih tinggi ya. Balik lagi kalau saham udah digoreng mah resisten juga ditembus. Cuman resikonya lebih tinggi ya. Ini yang harus kalian pikirkan. Ya, dan bukan nggak mungkin minggu depan nih bakal sideways dulu nih SMA. Nah, kalau dia sideways, wah kesempatan kita ya untuk entry lebih banyak. Tapi sementara ya stop loss di sini ya. Di 270. Pasang aja MA5 udah. Di atas garis merah ini pasti masih ditarik. Kalau dia memang mau naik. Ya, berikutnya ada Raja. Oh, kita udah 20 menit. Raja masih bisa ya, sama seperti yang saya bilang. Ini adalah batas 2526 ya. Kita udah nggak rekom Raja lagi sejak jajan sore dan kita selamat ya. Jadi itulah kenapa kita perlunya grup mentor yang jelas ya. Seperti itu. Lalu berikutnya brand kepentok ya. Ini area support kuat 8.000 ya. Jadi kalau kalian yakin juga di brand ya, ini 8.000 jadi batas stop loss sih. 78 lah, 78 di sini ekor ini. Ya jadi kalau dekat-dekat 8.000 boleh gak Om Silent? Boleh banget. Ya kan dia pas reject di trend lainnya ya. Ini juga masih bullish. Kita copy dulu. Ya. Kurang lebih ya teman-teman ya. Jadi memang 8.000 nih area kuatnya si brand nih. Ya, jadi saya rasa kalau asumsi kita adalah bullish untuk si brand, maka nyentuh dan lanjut lagi. Nah, mungkin ini tanggal 27 ya. Kan ini udah bertepatan sisa beberapa hari lagi. Jadi bukan nggak mungkin ya. Chartnya akan bentuk seperti ini kalau dikehendaki oleh market dan bandarnya tentunya ya. Jadi saya rasa cukup teman-teman ya, tadi udah ada beberapa emiten yang saya share ya, dan sekali lagi ingat besok kita live bareng teman-teman Mansek. Sekali lagi thank you, disclaimer ya, nggak ada ajakan jual dan beli, tapi beberapa saya udah kasih key poinnya, key levelnya, tinggal kalian ya atur lah sesuai gaya trading kalian ya. Yang mau join silakan DM aja nanti di kita punya Instagram. Nanti akan langsung chat gini, "Om saya pengguna Mansek mau join, Om saya pengguna MNC mau join, Om saya pengguna Stockbit mau join." Jadi saya bisa langsung share linknya untuk kalian join, gitu ya. Jadi saya rasa itu thank you, good luck teman-teman. Happy Friday ya untuk besok. Saya rasa cukup, kita ketemu lagi di jam 3, jam 4 bareng Mandiri Sekuritas. Bye-bye.